Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera, Lensa Terang Dunia Media. Pada siang hari ini kita akan mengobrol sedikit mengenai new media. Nah, jadi media di kalangan mahasiswa khususnya di lingkup santri atau pesantren itu seperti apa sih? Oke, langsung saja. Perkenalkan, saya Pusbita dari Prodi Jurnalistik Islam Angkatan 23. Berbicara mengenai new media, teman-teman semuanya pasti udah tahu dan gak asik lagi dong ya. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, kita tanya ke Kak Hilmi. Oke Kak, silahkan memperkenalkan diri. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad bin Salahuddin, asal dari Gresik. Oh, Gresik. Jadi kita langsung saja ya. Katanya sekarang menjadi di santri Pondok Al-Amin. Kira-kira sudah berapa lama nanti Untuk berapa lamanya? Kira-kira sekitar 3 tahun, mulai dari 2020 hingga sekarang. Alasannya apa Kak memilih pondok pesantren di Al-Amin? Kan ada beberapa pondok yang lain di sini. Jadi untuk pemilihan pondok pesantren Al-Amin dikarenakan letaknya strategis, karena dekat dengan pendidikan khususnya di Yayan, dan juga memiliki sanad ilmuwan yang jelas, yang mana pengasuhnya sendiri yang mempunyai asma Kiai Haji Anwar Iskandar. Beliau lulusan dari pondok pesantren Bulu. Oke Kak, selanjutnya untuk pembelajaran sendiri, apakah para santri Pondok Al-Amin ini menggunakan media seperti apa? Untuk pembelajarannya sendiri lebih ke seperti sama dengan pondok-pondok salafi yang lainnya. Namun media di Pondok Al-Amin ini hanya sebagai pendukung dalam kegiatan pondok pesantren, yang mana ada beberapa program media yang ada di Pondok Pesantren Al-Amin, mulai dari streaming pengawasan ngaji, terus ada konten-konten dakwah dan sebagainya. Itu berarti membuat video gitu Kak, terus di-upload ke media sosial. Ya, untuk pengawasannya sendiri biasanya live setiap hari di YouTube, dan untuk dakwah sendiri biasanya memiliki jadwal-jadwal tertentu, yang mana itu nanti mempunyai konsep yang selalu berubah mengikuti dengan perkembangan zaman sekarang. Oke, bagaimana Pondok Al-Amin menjaga kualitas konten yang disebarkan melalui new media agar sesuai dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Untuk kontennya sendiri mungkin kita memiliki beberapa tim dan juga SOP, yang mana setiap tim itu sendiri juga harus mematuhi SOP yang ada di organisasi media itu sendiri, sehingga setiap kita memproduksi konten, seenggaknya kita bisa menjaga kualitas konten kita agar tetap baik dan menarik. Dan untuk media sendiri itu kan ada beberapa tim, 3 tim, yaitu yang pertama tim kreatif, yang kedua tim eksekutor atau lapangan, dan yang ketiga yaitu tim editor. Nah, dari tim kreatif sendiri biasanya mengadakan sebuah rapat khusus dengan kuliah atau khusus atau misi di pondok. Itu diharapkan agar konten yang kita buat itu, meskipun kita membuat konten yang selalu update dengan FYP terbaru, namun kita juga harus memiliki batasan-batasan yang hal itu tidak melenceng dari syariat Islam, khususnya Terus nanti di proses mengambil gambar
itu juga memiliki ketentuan khusus seperti tidak menonjolkan hal-hal negatif. Itu setidaknya harus dikurangi. Dan terakhir di bagian pengeditan itu juga ada beberapa proses dan tahapan, sehingga ketika konten itu sudah habis, itu sudah memiliki persetujuan baik dari link atau hostnya dan juga dari pengasuh pondok itu, sehingga konten yang diproduksi insya Allah sejalan atau menganut ajaran tersebut. Selanjutnya, strategi Pondok Al-Amin dapat meminat generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan dakwah melalui media. Untuk menggait sendiri biasanya setiap tahunnya itu penerimaan santri baru, biasanya itu media membuat konten yang menarik, misal konten PSB itu dibalut dengan diskusi atau sebuah film, biasanya film pendek. Nah, di samping itu juga setiap tahunnya itu media mengadakan evaluasi yang mana itu untuk mengetahui bagaimana seberapa jauh konten itu relate dengan audiens kita, baik itu dari kalangan santri maupun khalayak umum. Maka dari itu setiap tahunnya kita harus memperbaiki konten. Dulu dari 2020 itu ada konten pojok santri yang mana itu fokusnya itu memberitahukan kepada khalayak umum bahwasanya santri itu bukan hanya bisa mengaji doang. Di lain itu santri juga bisa masak, bisa belajar cara memproduksi susu, bagaimana caranya menjadi guru, pengurus, dan masih banyak lainnya. Terus di 2021 sampai 2022 itu kita memproduksi konten-konten dakwah berupa kultum atau pengajian singkat gitu. Itu biasanya diisi oleh santri-santri itu sendiri. Ceritakan kegiatannya juga pengalamannya selama pondok. Dan yang terakhir tahun ini itu juga ada program pembuatan film pendek atau short movie, karena semakin sini kan banyak orang-orang yang suka kayak lihat film daripada lihat kayak ceramah gitu. Soalnya biasanya ceramah itu terkesan agak boring. Makanya dari itu kita membuat film agar kita tetap bisa menyampaikan dakwah kita, namun orang juga tidak bosan dengan konten yang kita buat. Jadi harus kreatif gitu ya Pak. Setiap tahunnya mesti harus ada pembaruan atau refresh biar kelihatan menarik. Jadi mungkin pertama. Oke, terakhir nih Kak, ada nggak sih tantangan dihadapi Pondok Al-Amin dalam mengimplementasikan new media dalam kegiatan kita? Untuk tantangannya sendiri itu ada dua. Yang pertama tantangan dari internal itu sendiri, tim media kan kebanyakan juga masih dalam masa pendidikan ya, dan itu biasanya juga mungkin kadang kesusahan dalam bagi waktu manajemen dalam menjalankan media itu sendiri dan juga menjalankan kuliah. Dan untuk tantangan yang lainnya itu biasanya banyak orang atau kebanyakan santri juga rekomendasikan, kenapa nggak buat konten gini aja, nggak buat konten gini aja. Nah itu kan sebenarnya kita bisa buat konten itu, namun kan pertimbangannya juga harus ada pertimbangan yang matang. Layak nggak konten ini untuk dibuat di kalangan kita, di kalangan santri.
Jadi kadang kan nggak selalu FYP seperti sekarang ini kan kebanyakan TikTok gitu. Iya. Nah itu kan banyak menimbulkan pro dan kontra. Kalau misal itu biasanya kita lebih cari aman, biasanya mending cari konten yang lebih banyak manfaatnya. Mungkin itu pandangannya. Oke, jadi kurang lebih gitu ya teman-teman. New media di lingkup pesantren sangat baik dan efektif untuk digunakan karena bisa untuk mengembangkan dan juga membagikan kegiatan-kegiatan pesantren setiap pasien. Tentunya dalam penggunaan new media juga perlu pengawasan, entah pihak pesantren atau dari santri itu sendiri. Jadi harus ada kontrol dalam pengawasan. Nah, kira-kira Kak, ada nggak sih pesan untuk para santri di luar sana terkait dengan new media? Untuk pesannya sendiri, bijaklah dalam menggunakan media, karena media itu seperti mata pisau yang mana itu memiliki dua sisi, ada sisi baik dan juga sisi buruknya. Nah, hal itu kita juga harus mewaspadai, kita nggak harus ikuti selalu FYP yang bertebaran. Khususnya sekarang kan ada standarisasi sosial media yang itu kita syukur ikut aja dan tidak tahu apakah itu baik atau tidaknya. Mungkin lebih bijaklah dalam menggunakan sosial media, karena media bisa menjadi ladang kita untuk mendapatkan pahala, namun juga menjadi ladang kita, bisa menjadi ladang kita untuk bermaksiat. Ini dari saya. Oke. Sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di acara Lentera, Lensa Terang Dunia Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.